Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainuzura dengan NIM 2011020022. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Dr. Wadud Nafis LCMII tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, apa sih pengangguran itu? Pengangguran itu yaitu ketika seseorang dalam rentang usia 15 sampai 24 tahun dan termasuk dalam angkatan kerja, yaitu bisa dikenal dengan usia-usia produktif di mana mereka sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya ada beberapa macam pengangguran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Wadud Nafis dalam videonya. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu ketika tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Jadi ketika seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan atau tidak mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, di mana ketika seseorang yang bekerja dalam waktu yang tidak standar. Contohnya ketika standar jam kerja itu 8 jam, namun seseorang tersebut hanya bekerja kurang dari 8 jam, atau dia hanya bekerja dalam waktu 6 jam, maka dari 2 jam yang tersisa tersebut dia bisa dikatakan menjadi seorang pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, ia akan bekerja hanya pada saat musim bercocok tanam dan musim panen. Akan tetapi setelah musim tersebut habis, maka petani itu akan menganggur. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja kurang dari 14 jam per minggu. Contohnya ketika seseorang hanya bekerja dalam kurun waktu 6 jam, maka 8 jam yang tersisa bisa dikatakan menjadi pengangguran. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran friksional terjadi karena adanya kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan karena adanya letak geografis dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh pelamar. Terkadang pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan dan pengusaha tidak mengetahui di mana tersedia tenaga kerja. Nah, fenomena ini juga dapat diakibatkan karena pencari kerja ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ada pengangguran siklikal, yang merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Contohnya, di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usahanya. Namun sebaliknya ketika usahanya merugi terus, maka akan terjadinya PHK besar-besaran atau pemecatan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengangguran struktural. Nah, dalam perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia biasanya diikuti oleh perubahan struktur serta corak perekonomian. Nah, biasanya itu perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kemudian ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran ini terjadi karena adanya bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan oleh tenaga kerja manusia, namun sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan oleh teknologi. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Kemudian poin keempat yaitu dampak dari pengangguran itu sendiri. Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua
meningkatnya biaya sosial. Kemudian yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Kemudian yang keempat, terjadinya kemiskinan, menurunnya penerimaan negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dampak pengangguran ini sangat besar bagi perekonomian suatu negara. Nah, mengapa demikian? Karena negara bisa dikatakan maju ketika tingkat pengangguran di suatu negara tersebut rendah. Dan bagaimana perekonomian suatu negara tersebut tinggi ketika masyarakat tidak berpenghasilan, dan ketika masyarakat tidak berpenghasilan, bagaimana produktivitas seorang masyarakat ini tinggi ketika masyarakatnya tidak bekerja. Selanjutnya poin kelima yaitu penyebab dari pengangguran itu sendiri. Ada banyak alasan penyebab terjadinya pengangguran dalam suatu negara. Salah satunya yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Kemudian bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian poin yang terakhir yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran itu terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, yang merupakan pengangguran yang terjadi ketika seseorang tersebut berhenti dari pekerjaannya karena terpaksa ataupun karena PHK atau dipecat, atau bisa jadi karena perusahaannya sendiri bisa bangkrut atau faktor-faktor lainnya. Kemudian ada pengangguran hijriyah atau pengangguran pilihan, ya. Jadi di sini seseorang memiliki keterampilan tetapi dia tidak mau bekerja, atau bisa dikatakan dia malas bekerja. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi dua jenis pengangguran ini? Yang pertama, bisa dengan memberi penekanan atau pengertian terhadap personality bahwa bekerja itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan bekerja ia bisa dianggap oleh orang lain. Dengan bekerja dia bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dengan bekerja martabat mereka bisa lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu dengan mekanisme sosial dan ekonomi. Jadi dengan bekerja ini strata sosial atau martabat mereka dalam kehidupan sosial itu bisa lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.